Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Presisi. Rakorbin SSDM Polri menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja SDM Polri baik tingkat Mabes Polri maupun Polda jajaran. Pada acara ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga meluncurkan Presisi Planner Expo dan Hoegeng Corner. Staf Sumber Daya Manusia Polri mengadakan Rakorbin untuk PNS dan SDM Polri pada Selasa 7 November 2023. Kegiatan ini bertempat di Hotel Borobudur Senayan. Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring ini dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri serta 305 peserta dari PNS dan anggota Polri yang mengikuti kegiatan secara daring. Rakorbin SDM Polri tahun anggaran 2023 bertemakan mewujudkan SDM unggul Polri presisi untuk pemilu damai menuju Indonesia maju. Pada acara ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meluncurkan Presisi Planner Expo dan Hoegeng Corner. Kapolri juga memberikan pin emas kepada beberapa tokoh masyarakat sebagai bukti apresiasi Polri terhadap kinerja tokoh masyarakat. Kapolri juga memberikan apresiasi kepada personel Polri yang sudah menangani KKB di Papua dengan memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada 3 orang personel. Dalam acara ini, ASSDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo menandatangani nota kesepahaman dengan berbagai stakeholder, diantaranya Yayasan Dharma Eka Cipta Wijaya untuk program beasiswa pendidikan dan PD Pembangunan Sarana Jaya untuk penyediaan unit rumah susun bagi pegawai negeri Polri. Karo Psikologi SSDM Polri Brigjen Pol Kristiono menjelaskan bahwa acara Rakorbin ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dari para SDM baik dari Mabes Polri maupun Polda agar bisa bekerja menjadi lebih baik lagi. Brigjen Pol Kristiono juga menjelaskan bahwa Presisi Planner dapat menjadi alternatif wirausaha untuk para anggota yang sudah pensiun. Tentunya seluruh fungsi dalam arti fungsi SDM antara lain di situ baik mulai dari rekrutmen pengadaan, kemudian pendidikan latihan, pembinaan karir maupun pengakhiran, perawatan dan pengakhiran sampai pensiun. Nah, itu makanya pada akhir kegiatan juga kita berikan di sini ada Presisi Planner, ini adalah bagian untuk memberikan alternatif second karir setelah masa polisi habis, pensiun bisa untuk menjadi wirausaha. Pada kegiatan selanjutnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau acara Presisi Planner Expo sebagai wadah bagi para anggota Polri yang sudah purna tugas untuk berwirausaha. Dari Jakarta, Jelantita Baskara dan William Manda melaporkan untuk Polri TV. SSDM Polri menggelar Rakorbin SDM dan PNS Polri tahun anggaran 2023. Pada kegiatan ini, Asops Kapolri Irjen Polisi Ferdianto Iskandar BTKK dan Kadif Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho juga turut menjadi pembicaraan. Staf Sumber Daya Manusia SSDM Polri menggelar Rakorbin SDM dan PNS Polri tahun anggaran 2023 pada Selasa 7 November 2023. Rakorbin ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pada akhir tahun untuk mengevaluasi kinerja dari fungsi SDM baik pada tingkat Mabes Polri maupun Polda jajaran. Mengusung tema mewujudkan SDM unggul Polri presisi untuk pemilu damai menuju Indonesia maju, berisi sejumlah agenda, diantaranya pemaparan oleh Asops Kapolri Irjen Polisi Ferdianto Iskandar BTKK dan Kadif Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho. Asops Kapolri Irjen Pol Ferdianto Iskandar BTKK memaparkan terkait dengan operasi Mantap Berata 2023-2024 yang bertujuan untuk mengamankan pemilu 2024 dan membutuhkan banyak personel untuk melaksanakan operasi kepolisian tersebut. Saya minta teman-teman, ya kita semuanya ya berkolaborasi untuk bagaimana meningkatkan SDM kita di jajaran kita, di jajaran Polri. Ini masalah kontingensi, ya ada kontingensi yang disiapkan, Brimob, ya 25.000, karena ini kita siapkan untuk dalam rangka kontingensi. Pada agenda yang sama, Kadif Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho memaparkan terkait tema mengelola manajemen media dalam penyelenggaraan tahapan pemilu 2024. Irjen Polisi Sandi Nugroho menyampaikan peran Divisi Humas Polri untuk mendukung pengamanan pemilu 2024.
Irjen Polisi Sandi Nugroho juga menyampaikan akan mengajukan penambahan personil untuk Divisi Humas Polri. Dalam rangka pemilu ini, kegiatan kepolisian yang sudah dilaksanakan itu bukan hanya di operasi dan satgas saja. Operasi, Pak Asep sudah menggelar adanya satgas, ada operasi Manta Brata. Di lain operasi Manta Brata, kita melaksanakan adanya Satgas Cooling System Nusantara, Nusantara Cooling System atau NCS. Kemudian selain Satgas Nusantara Cooling System, ada juga Satgas Anti Money Politik. Tadi Pak Asep juga menyampaikan ada lagi namanya Satgas Amanusa. Semuanya itu adalah kegiatan-kegiatan kepolisian yang mulai dari awal pada saat dilaksanakan dan sampai akhirnya perlu disampaikan kepada masyarakat biar tahu bahwa untuk pemilu 2024 yang saat dikerjakan ini begitu banyak tugas kepolisian yang dikerjakan dan harus tersampaikan kepada masyarakat. Itulah yang kita kerjakan di Divisi Humas. Dari Jakarta, Jelang Tita Baskara, Willy Amanda, Polri TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan interaksi melalui video conference kepada personil kepolisian yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens 2023. Kapolri menyapa dan mendengarkan langsung kondisi situasi terkini di Papua pasca terjadinya serangan kelompok kriminal bersenjata. Selamat siang untuk seluruh anggota yang sedang bertugas di Satgas Damai Kartens. Silakan untuk dilaporkan situasi yang ada dan mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan kepada kita semua yang hadir di sini, yang berinteraksi langsung dengan kalian, dan tentunya semua yang ada di sini ingin mendengarkan. Silakan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri atas dukungan, motivasi, serta perhatian yang diberikan kepada kami selama ini, sehingga sampai saat ini kami masih tetap termotivasi untuk melaksanakan tugas mengamankan wilayah hukum Polda Papua. Melalui video conference, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam acara Rakorbin SSDM Polri menyapa personel di Polres Yahukimo dan mendengarkan laporan kondisi terkini di Papua pasca terjadinya serangan kelompok kriminal bersenjata KKB. Setelah mendengarkan laporan yang disampaikan personel Satgas Damai Kartens, Kapolri mengapresiasi seluruh jajaran yang telah menjaga Kamtibmas di Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menekankan seluruh personel Satgas Damai Kartens harus menjaga stamina, kekompakan, serta sinergitas dan soliditas dengan TNI. Kita tahu bahwa tugas kalian tidak mudah di sana. Kalian mendapatkan tugas untuk betul-betul bisa mengawal proses pembangunan yang dilaksanakan di Papua, yang tentunya proses tersebut tidak lancar semuanya karena memang ada perbedaan pendapat, dan tentunya kalian harus mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang diperlukan. Oleh karena itu terus jaga stamina, jaga kekompakan, jaga soliditas dan sinergitas dengan teman-teman TNI. Jadikan bahwa keberhasilan itu menjadi tugas dan keberhasilan bersama. Sebagai bentuk apresiasi, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa kepada 35 personel Satgas Operasi Damai Kartens. Penghargaan diberikan berkat kerja keras seluruh personel dalam menjalankan tugasnya di Papua. Untuk menjaga kondusivitas demi kelancaran pembangunan nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Diharapkan penghargaan yang diberikan dapat dijadikan bentuk motivasi personil kepolisian agar dapat lebih baik lagi dalam menjalankan tugas. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Halo Presisi akan segera kembali.